Sekarang kita berada di Desa Boto Putih. Boto Putih masih termasuk di Kecamatan Tembara. Situs ini tidak tercatat dalam berita yang disusun oleh Verbik, sehingga ini merupakan hal baru karena tidak ada dalam catatan sebelumnya. Benda cagar budaya yang ada di hadapan kita berupa yoni. Kita melihat yoni ini terdiri dari dua bagian, berarti bukan monolit. Bagian pertama ini adalah bagian kaki yoni, sedangkan bagian tubuh candinya, tubuh yoni ada di sebelah kanan ini. Kita perhatikan ceratnya sudah patah dan diperkirakan ini tidak ada penyangganya. Kalau diperhatikan pula, yoni ini berbentuk persegi berukuran sekitar 1 meter persegi, termasuk besar. Bentuk yoni seperti ini mirip dengan yang ada di Temandang di Keranggan yang mungkin minggu depan akan kita kunjungi. Kalau kita perhatikan juga kondisi di sekitar kita, ini daerah perkebunan, tidak banyak batu andesit, sehingga kalau kita lihat di sekeliling kita memang tidak terlalu banyak bentuk bangunannya. Di samping satu buah yoni, kita perhatikan di sini ada beberapa balok batu. Di depan itu juga beberapa balok batu, mungkin bagian dari suatu sisa bangunan. Di sebelah kiri saya ini ada bentuk seperti cungkup begitu. Nisanya merupakan kemuncak suatu bangunan. Apakah itu candi ataukah itu pagar candi? Seperti ini bisa kita saksikan di komplek Candi Pringapus banyak sekali. Ini menunjukkan adanya sebuah kemuncak. Kalaupun bukan kemuncak candi, ini kemuncak di pagar halaman suatu bangunan. Ini yang bisa dilaporkan di sini. Ini adalah batu-batu yang disusun sehingga mengesankan ini makam. Tapi kita tidak tahu kalau ini makam siapa, tidak ada keterangan di sini. Kita hanya menyaksikan batu-batuannya ini sebagai sisa peninggalan dari masa Hindu Buddha di Temanggung. Demikian yang bisa dilaporkan. Selamat pagi, sekarang kita berada di situs Brajan di wilayah Kelurahan Sidoarjo, Temanggung. Jaraknya dari jalan raya kira-kira 100 meter saja. Di belakang saya, di tengah kolam itu, ada satu buah artefak berupa arca. Kalau melihat kondisinya yang sudah aus, sekilas tampak bahwa arca ini adalah arca Ganesha. Keberadaannya di sini menimbulkan banyak cerita. Semula kabarnya ini ada 2 buah arca yang silih berganti dicuri orang dan berpindah tempat, sampai akhirnya oleh penduduk di tempat ini memindahkan arca ini di tempat yang relatif agak permanen karena sekarang ditanam di tengah kolam. Tidak diketahui tempat asalnya dari mana, tapi dalam radius kira-kira 200 meter ke bagian hulu, di sana dulu tempat pertama kali ditemukan. Namun kita tidak tahu apakah ini bagian dari suatu bangunan. Kita hanya mendapati arca ini dalam keadaannya yang sekarang.
Demikian laporan dari situs Brajan Sidoarjo Temanggung. Dari situs Brajan kita menuju ke situs Candi Asu. Letaknya di Dusun Widoro, Kelurahan Wali Telon Utara. Dari situs yang pertama tadi radiusnya sekitar 1,5 km. Di tempat ini kita dapati beberapa fragmen batu sisa bangunan yang paling dekat dengan saya ini tampaknya ini kaki Yoni. Kalau melihat wujudnya di sini, meskipun di bagian permukaan ini ada seperti lubang, tapi itu bukan lubang tempat lingga. Kemungkinan besar ini adalah kaki Yoni. Lalu di sebelahnya ini balok-balok batu, termasuk mungkin ini yang dinamakan batu ambang, dan ini tidak diketahui lagi posisinya di mana. Oleh masyarakat setempat, lokasi ini belum terlalu lama dipugar. Sekitar persis 1 tahun yang lalu tempat ini dipugar, diberi pagar pengaman seperti ini. Kemudian oleh masyarakat tempat ini diberi nama Kraton Dewi Sekar Arum. Lokasi ini dibangun pada Selasa Kliwon 23 Agustus 2016. Batu-batu ditata menyerupai makam, meskipun sebenarnya pada waktu masa Hindu bangunan ini kemungkinan bukan makam. Ini hanya oleh penduduk sekitarlah reruntuhan batu-batu ini ditata sehingga menyerupai makam. Gejala ini umum terjadi saya kira di beberapa tempat di Temanggung ini. Situs ini pernah diteliti oleh Bambang Budi Utomo, mahasiswa UI pada tahun 80-an. Pada tahun 80 dalam penelitian untuk tugas skripsinya, ini termasuk situs yang diteliti karena ada kaki Yoni yang masih bisa diamati di sini. Tidak diketahui dari masa kapan, mungkin abad 9 atau abad sebelumnya, karena tidak ada data tertulis mengenai situs ini. Tapi oleh masyarakat setempat, situs ini dinamakan Candi Gumo Asu. Demikian laporan kami. Keserep itu di wilayah Desa Kedungumpul, Kecamatan Kandangan. Berjarak sekitar 3 km dari situs Gumo Asu tadi. Di situs ini terdapat satu buah Yoni yang bentuknya istimewa, karena tidak seperti halnya Yoni yang umumnya berbentuk silinder, berbentuk bujur sangkar. Yoni di sini bentuknya silinder. Ceratnya masih kelihatan utuh, berdiameter sekitar 50 cm dengan lubang Yoni kira-kira 20 cm persegi dengan kedalaman sekitar 40 cm persegi. Yang istimewa juga karena Yoni ini berlapik hiasan bunga Padma atau bunga teratai. Ini keistimewaannya karena bentuknya yang unik, kemudian juga hiasannya yang termasuk langka. Tinggi Yoni ini sebenarnya kurang dari 1 meter, kalau dengan alasnya kira-kira 1 meter, 100 cm persegi. Untuk mengetahui sedikit riwayat penemuan dan penempatannya di sini, saya akan mencoba menggali keterangan dari warga setempat. Monggo Bapak ingkang badhe ngendikan sinten?
Ini pertama, benda ini tempatnya itu di pegunungan kecil yang namanya Gunung Rancang. Setelah saya amati beberapa kali, kok ada orang-orang biasa itu moto-moto benda itu. Lalu saya berpikir panjang, wah nantinya bisa hilang barang ini ya. Lantas saya bermusyawarah sama warga sekitar, lalu pada hari Minggu itu diadakan kerja bakti memboyong benda-benda itu, diseret pakai tambang, lalu didasari pakai belarak kelapa. Setelah itu dulu pertamanya di selatan sana tempatnya, tapi di selatan sana saya masih kurang aman. Kalau kira-kira perkiraan saya nanti di sekitar jam 1-2 dibawakan mobil, tidak ada orang tahu. Lantas sekarang saya pindah lagi ke tengah desa, ke tengah dukuh. Nah, sekarang keadaannya aman karena di muka ada gerdu dadean, itu gerdu penjagaan. Ya kira-kira hanya itu yang saya tahu, benda itu memang aslinya dulu dari ladang itu. Baca dulu di depan sana itu sampai dirantai. Ini dikasih rantai untuk pengamanan. Ini seperti ini, dari sini ke bawah itu dikasih rantai. Dikasih rantai, ditanam di situ. Kemudian setelah ditanam di situ kok merasa tidak aman rasanya, itu kan ada orang yang sering datang lihat-lihat, dan nanti kan kita ini harus tanggung jawab barang ini. Jadi kita nggak tahu kalau barang ini ada apanya, kan nggak tahu. Mungkin kalau malam di bawah kita kan susah, lalu dipindah ke sini, pindahnya aja pakai itu alas belara aren itu diberet ini. Kalau nggak dikasih belara itu nggak bakalan kuat. Kalau mau digelindingkan, dijalankan itu nggak bisa karena ada ininya. Kalau ini sih bisa, tapi ini aja kan ini bisa diambil satu persatu. Jadi harus pakai belara itu alasi belara. Terima kasih. Asmane sinten, Pak? Pak Purwoswito. Pak Purwoswito. Panjenengan sinten, Pak? Pak Eko. Pak Eko. Ini laporan dari situs Ngesrep, Kedung Kumpul, Kecamatan Kandangan. Sekali lagi kita jumpai satu artefak berupa yoni yang bentuknya silinder. Ini istimewa karena sepengetahuan saya di Temanggung ini hanya ada 2. Yang satu nanti berada di Klegen meskipun keadaannya sudah sangat aus dan sudah rusak. Kalau ini relatif masih bagus, ya. Demikian liputan dari situs Ngesrep. Saya sekarang berada di Gumuk Piyak. Piyak itu jaraknya sekitar 1 km dari situs Ngesrep tadi. Saya sekarang berada di ketinggian sekitar 30 meter. Di sekeliling gumuk ini adalah sawah. Sawah, lalu di belakang saya ini makam warga dusun Piyak sini. Kita akan mencoba meliput satu buah artefak yang mungkin perlu mendapatkan perhatian. Di belakang saya ini ada satu batu besar. Orang sekitar menamai watu kelir, batu seperti layar, karena di bagian sisi sebelah kanan saya itu sebenarnya cukup lebar untuk sebuah layar pakeliran. Ada satu buah figur tokoh wayang di hadapan saya ini.
kalau melihat posisinya kira-kira figur ini figur Gatotkaca, memakai sayap, sumping, gelung, kemudian di bagian pinggulnya beleduk seperti Duryudono, tapi ini karena posisinya menghadap kiri, maka berarti tokoh ini tokoh wayang yang menghadap yang berada di pihak kanan. Figur wayang itu di seluruh Kabupaten Temanggung sampai sejauh yang saya ketahui itu ada di 8 titik. Yang pertama di Kampir Solopampang, ada 2 di Keranggan, ada 1 di Tegowano, 1 di Wali Telon, dan 2 di Kandangan ini. Kalau ini masih dalam wilayah Kecamatan Kandangan. Kemudian wayang ini sudah mulai muncul sebagai istilah itu dalam prasasti paling lambat pada zaman Balitung. Jadi sudah lama masyarakat kita mengenal kesenian wayang ini. Dalam prasasti, terutama dalam pesta-pesta peresmian Sima, di sana setelah acara peresmian dilanjutkan acara kesenian, antara lain berupa awayang. Jadi pagelaran wayang sudah dikenal sejak masa Mataram kuno. Apakah gambar ini berasal dari masa itu tidak diketahui, tapi paling tidak kita bisa menghubungkan keberadaan figur-figur wayang yang berada di dalam batu-batu besar ini dengan konsep kesenian wayang yang memang sudah dikenal pada masa Mataram kuno. Demikian liputan dari Gumo Piyak, Desa Kedungumpul, Kecamatan Kandangan. Sekian.